kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya setiap hari kita berada dalam pimpinan Tuhan, berada dalam rancangan Tuhan di dalam firman-Nya dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Di saat saya dan saudara mengerti bahwa segala sesuatu ada masa dan waktu, maka saya dan saudara tentu akan memiliki hati yang bijaksana. Seperti ada lirik yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Secara keseluruhan tentu kita harus tahu bahwa berbicara masa dan waktu di dalam Alkitab, bahwa waktu itu sebenarnya hanya terputusnya kekekalan karena dosa. Dan tentu kalau terputusnya kekekalan, saya dan saudara akan berada juga dalam kekekalan. Dan saya yakin dan percaya dosa telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berada di dalam Tuhan Yesus, saya dan saudara pasti memiliki kehidupan yang kekal. Secara umum dalam Alkitab ada 4 pengertian waktu yang kita sudah tahu. Yang pertama kronos. Kronos adalah pengertian waktu yang berbicara ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Berbicara urutan peristiwa. Tentu saya dan saudara punya masa lalu, dan ada masa yang sementara kita jajaki hari-hari ini, dan ada masa depan. Haleluya. Masa lalu, apapun keadaannya, mari saya dan saudara jadikan itu pelajaran. Dan kalau ada hal-hal yang harus diperbaiki, waktu saat ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena masa depan kita gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Ya, itu kronos. Kemudian yang kedua ada pengertian waktu kairos. Itu berbicara peluang, kesempatan. Dalam hidup ini ada kesempatan-kesempatan, ada peluang. Itu waktu berbicara kairos Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Kesempatan yang ada, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk sibuk dengan Tuhan di dalam kerajaannya dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita tabur di dunia ini, itu invest kita di sorga. Apa yang kita kerjakan di dalam kerajaan sorga, itu tidak akan pernah sia-sia. Apapun peluang yang Tuhan beri dalam hidupmu, baik untuk kehidupan sekuler ini, ambil dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Peluang kesempatan Tuhan beri kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, ambil itu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan memberitakan Injil, kesempatan mewartakan kabar baik, Injil keselamatan, kabar sukacita dari sorga. Pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup saya dan saudara bermakna dan berarti. Di saat peluang dalam hidup saya, kesempatan dalam hidup saya dan saudara, kita isi dengan menanggapi apa yang diperintahkan dan dirindukan oleh Tuhan. Wow, sungguh indah hidup ini. Itu yang kedua, kairos. Waktu pengertian yang ketiga dari waktu, pengertian waktu adalah huaro. Itu berbicara durasi. Siapapun saya dan saudara, kita punya durasi hidup ini. Tidak selamanya kita ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan sudah bilang kewarganegaraan kita bukan di bumi ini, tapi kewarganegaraan kita adalah di sorga. Saya tidak tahu umur saya sampai kapan, tapi yang jelas sudah ada waktunya. Tidak ada manusia hidup selamanya di dalam dunia ini. Ada yang masih 30, 40, 80, 90, ada yang mungkin lebih, ada yang malah di bawah dari itu. Apapun itu, semua sudah ada waktunya. Itulah sebabnya selama kita hidup di dalam dunia ini hanya menumpang saja. Karena tempat sesungguhnya saya dan saudara adalah bersama dengan Dia di dalam kerajaannya, di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itulah yang dinamakan keselamatan. Barang siapa yang percaya dan berseru kepada Tuhan memiliki keselamatan. Selama kita hidup dalam dunia dengan huaro atau durasi hidup kita, kita juga berada dalam penyertaan Tuhan. Setelahnya juga kita dari dunia ini, huaro kita sudah selesai, kita juga ada bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Itulah keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat pengertian waktu yang ketiga, huaro. Kita semua punya durasi. Itulah sebabnya isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya tidak tahu kapan hidup saya dan saudara. Tapi kalaupun waktu selesai dalam dunia ini, dunia itu tiba, kita harus memiliki prinsip seperti Rasul Paulus. Hidup untuk Kristus,
mati adalah keuntungan. Dan yang terakhir adalah aion. Aion adalah pengertian waktu yang berarti kekekalan. Jadi waktu dalam pengertian aion adalah kekekalan. Entahkah kita kekal di sorga atau kekal di neraka. Tapi yang pasti Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia. Itu untuk iblis. Tapi iblis juga mau membodohi manusia untuk mengikuti mereka ke neraka. Tapi saya yakin dan percaya kita kekal di sorga. Itu pengertian waktu dalam aion, kekekalan. Dan saya yakin dan percaya saya dan saudara berada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalannya yang luar biasa dan abadi. Terima kasih. Semoga perenungan ini membuat saya dan saudara lebih lagi mengerti, percaya sungguh kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, tetap kita selalu berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masa dan waktunya. Berserah total kepada Tuhan, karena di sanalah tempat perlindungan yang abadi. Tidak ada ketakutan di sana, karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.